Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah speaker dari JBL, yaitu JBL Flip 6. Oke, kita lihat dulu dari kotaknya ya. Di sini ada stiker EMS karena dia garansi resmi. Kemudian di sini ada Bluetooth versi 5.1, ada 12 jam playtime-nya. Oke, ini ada tulisan 12 jam playtime, kemudian ada IP67 tahan air dan debu. Kemudian JBL Party Bus yang bisa connect ke sesama speaker JBL yang udah support. Ini ada stiker dari IMS. Oke. Untuk kotaknya ini kotaknya mewah ya. Bahannya juga bagus sama kayak JBL Charge 5 kemarin. Oke, langsung aja kita buka ya. Di sini ada tulisan JBL Flip 6. Flip 6 aja sih tulisannya. Ini ada isinya. Isinya buku-buku lah. Apa ini? Safety informasi, quick start guide. Kemudian ada ini kabelnya, kabel tipe C ke tipe A yang ada tulisan JBL nya. Oke, itu aja isinya. Langsung aja kita ke speakernya. Oke, ini sorry ya agak berisik soalnya memang tempat saya ini di pinggir jalan, jadi suara-suara kendaraan mungkin masuk nih. Oke, ini ada speakernya, kemudian ada tali strapnya, cuman saya nggak pakai sih. Oke, langsung aja kita ke speakernya. Aduh, mulai jatuh. Oke. Nah, untuk material bahannya ini bahannya kain ya. Ciri khas JBL ini kain. Ini ada logo JBL yang besar di sini. Kemudian ada tombol play pause, ada untuk plus minusnya. Kemudian ini tombol party bus. Untuk tombolnya ini enak ya, empuk, kliki gitu, berasa dapatlah kesan mewahnya gitu. Kemudian untuk di belakangnya di sini ada tulisan Flip 6, di sini untuk gantungannya tadi. Di sini ada tipe C untuk charge-nya, tapi nggak ada tutupnya. Ini ada indikator baterai, tombol power sama Bluetooth. Kemudian ini ada untuk ganjalan supaya nggak untuk sandarannya biar nggak gini tuh. Untuk ini ada pasif radiatornya di kiri dan kanan. Tuh ada lambang ini kayak tanda seru gitu ya. Ciri JBL. Jadi untuk material ini kain, kemudian di sininya ada rubber ya, pelindungnya kalau mungkin terjatuh kan. Oke. Untuk konfigurasi driver ini sama dengan JBL Charge 5 kemarin, jadi ada satu mid woofer yang besar, kemudian satu tweeter, kemudian dua pasif radiator. Jadi ini jatuhnya masih mono ya. Oke, langsung aja kita hidupin. Sekali tekan aja. Oke, kita koneksikan dulu ke HP. Nah, udah connect tuh. Oke, langsung aja kita cek soundnya. Volume di 40%. Say you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7.
in me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no. Hey, yeah, 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 yeah. I ain't never gonna stop. No, no. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess was in a bad mood. Feeling brokenhearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Hard to be your friend when you act this way. What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me, but leave me out to dry. Oh, why? Oh, why? Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. Oke, sekian untuk cek soundnya. Menurut pendapat saya pribadi ini suaranya bagus ya. Emang nggak salah sih, ini jadi speaker terlaris di kelasnya. Saya lihat ini yang paling banyak penjualannya dibanding pesaingnya dari Sony atau dari Bose sekalipun. Karena memang untuk suaranya tuh bassnya dulu ya, bassnya tuh deep. Kemudian untuk ukurannya yang sekecil ini, termasuknya ini besar ini bassnya, mengingat ukurannya yang kecil. Kemudian dari segi vokal ini vokalnya maju, jadi untuk outdoor juga enak. Untuk treble-nya juga ngecring gitu, karena dia udah ada tweeter juga yang dedicated khusus untuk treble-nya. Jadi ini secara sound sebenarnya ini balance. Oke, kita lihat dulu aplikasinya ya. Aplikasi JBL Portable. Nah, ini untuk aplikasinya. Oke, di sini ada untuk persentase baterainya ya. Jadi kalau untuk baterainya ini cuman bisa dilihat dari aplikasi atau dari belakang sini yang bagian indikator. Nah, ini indikator ini baterainya 100%, jadi ini full. Nanti makin kecil barnya makin sedikit ya. Tapi dia nggak bisa dilihat dari sini, dari atas ini, atau dari dalam pengaturan Bluetoothnya ini nggak bisa dilihat berapa persennya. Sama lah kayak JBL Charge 5 kemarin, sama kayak juga kayak Marshall Middleton tuh nggak bisa juga dilihat. Oke, ini untuk equalizernya ada 3, bass, mid, sama treble.
Equalizernya bagus, nggak banyak berubah karakternya, cuman memperbaiki sesuai dengan kemauan kita. Kalau saya saya kayak gini, kadang-kadang kalau lagi untuk jangka panjang saya turunkan sedikit treble-nya biar nggak terlalu ngecering bikin sakit ya. Tapi sebenarnya treble-nya menurut saya aman lah walaupun di posisi defaultnya. Cuman bassnya aja saya naikin biar lebih dapat karena saya suka sebenarnya speaker tuh yang agak warm. Tapi ini JBL ini saya bilang netral lah jatuhnya, cocok untuk kebanyakan orang, makanya ini speaker paling laris, banyak orang beli, bahkan ini lebih laris daripada Charge 5. Oke, itu aja isi dari aplikasinya, yang penting untuk bisa ngatur aplikasi ngatur equalizer. Oke, sekarang ini ya, dari menurut saya ada kelemahannya dari JBL Flip 5 ini Flip 6 ini bagian tombolnya ini terlalu ke belakang tuh. Jadi kalau posisinya kayak gini, harusnya posisinya tuh kayak gini nih, di atasnya sini gitu. Jadi enak nekannya ini kan agak ke belakang gitu. Jadi nggak nampak gitu, agak susah liatnya. Walaupun terasa sih. Kemudian tombol powernya ini kan di belakang. Jadi kita ribet gitu kalau mau ngidupin, misalnya posisi kayak gini kita harus ginikan dulu, ke belakang dulu, hidupin gitu kan. Kalau ditaruh di sini kan enak nih, di atas sini. Tapi sebenarnya ini udah diatasi di JBL Flip 7, cuman di Indonesia belum masuk. Flip 7 tuh ininya juga, ini pun saya sering ketekan nih, tombol party case-nya sering ketekan karena ini tadi nggak nampak di belakang sini. Di JBL Flip 7 sebenarnya udah diperbaiki nih masalah ini, tombol ininya udah pindah ke sini, cuman ya itu tadi belum masuk Indonesia dia. Oke, itu aja sih komplain saya, cuman penempatan tombolnya aja sama ini agak susah repot gitu ngidupin, tekan lagi, putar lagi nih. Oke, kalau dibandingin sama JBL Charge 5 ini ukurannya jauh ya. Tuh, bobotnya juga jauh, ini nggak sampai 600 gram JBL Flip. Kalau yang ini 1 kilo JBL Charge. Dari sound quality jujur saya lebih suka JBL Flip 6 ini dibanding JBL Charge karena dia lebih halus gitu. Bassnya juga empuk walaupun secara kuantitas bass, loudness-nya atau powernya ini lumayan jauh ya. Di sini kalau ini masih mirip Bose Flex Gen 2 volumenya. Jadi volume di 70-80%, di sini baru volume 50%. Kira-kira segitu perbandingan powernya. Kalau bass jelas menang ini, cuman sound quality-nya saya lebih suka ini karena dia lebih halus, didengarin jari-jari dekat lebih nggak sakit gitu. Walaupun tetap ya udah saya atur EQ-nya, tetap ini masih kasar menurut saya suaranya. Lebih halus, lebih refine di JBL Flip menurut saya suaranya. Untuk di volume di atas 60% memang bassnya udah agak kurang ya. Tapi di bawah 60% ini bagus sih, suaranya mantep. Jadi ini sama ini agak sebenarnya karakter suaranya mirip, cuman saya ini lebih halus, saya merasa ini lebih halus. Lebih vokalnya juga lebih clear, ini lebih bersih gitu. Jadi kalau di antara dua ini sound quality saya lebih milih ini. Kecuali mungkin kalau misalnya butuh yang power yang besar untuk di luar ruangan atau ruangan yang luas, baru saya rekomendasikan yang ini karena ini baterainya juga lebih awet, bisa ngecas. Kalau nggak jadi power, ini bisa jadi power bank, kalau ini nggak bisa. Oke, kalau dibandingin sama Bose ya tetap Bose lebih enak ya, vokalnya sama-sama keluar, cuman Bose ini lebih tebal, lebih bold gitu untuk vokalnya. Kemudian treble-nya juga lebih tebal, lebih halus juga, sedikit lebih halus lah dibanding ini, cuman nggak sekasar ini. Ini dari antara tiga ini menurut saya ini yang paling kurang enak ya secara sound quality. Kemudian ini baru yang paling enak ini. Bose tetap masih juara karena bassnya ini dapat, bahkan sampai volume 90% pun ini Bose masih enak bassnya. Kalau di JBL Flip ini maksimal 60-70 lah bassnya masih enak. Di atas itu bassnya udah mulai hilang. Nah, JBL Charge juga volume 70 udah mulai hilang bass ini. Kalau ini sampai volume 90 ini masih enak. Tapi secara volume ini mirip kedua nih. Kalau ini memang besar secara volume. Jadi ini tetap lebih enak, tapi wajar ya karena ini harganya jauh ya. Ini harganya 3 juta, ini harganya cuma 1,8 juta. Jadi kalau misalnya uang kita cukupnya 1,8 juta sangat-sangat worth it ini. Makanya ini paling laris sih speakernya. Oke, itu aja. Kalau misalnya butuh power yang besar sama baterai yang lebih awet, pilih JBL Charge. Sebenarnya ketiga speaker ini nggak ada yang jelek ya. Ini suaranya udah di atas rata-rata speaker lain lah. Kalau dibanding sama Anker kayak Irfan gitu, kayak Tribit, ini udah di atasnya. Jadi ini udah selevel menurut saya. Cuman memang di antara tiga ini saya tetap masih milih Bose
Flex Gen 2 karena vokalnya lebih tebal, treble-nya lebih tebal juga, suaranya lebih halus, bassnya lebih empuk, sampai di bassnya juga lebih dapat sampai di volume tinggi. Jadi ini udah komplit menurut saya. Oke, itu aja untuk pendapat saya pribadi. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komen aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.